thank you. Mari kita berdoa terlebih dahulu ya sebelum kita merenungkan firman Tuhan bersama. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena sejak kami muda, Tuhan telah memanggil kami sehingga kami boleh mengenal Tuhan di dalam kehidupan kami, bahkan menjadikan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur karena kami punya komunitas di mana kami boleh belajar bersama akan firman Tuhan, bersekutu, bahkan kami juga boleh bersama-sama bertumbuh, melayani bersama di Korem GKY Palembang ini. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah dan pemeliharaan-Mu sampai saat ini. Sebentar Tuhan, kalau kami akan bersama-sama belajar tentang bagaimana kami bersyukur akan adanya sosial media di tengah kehidupan kami, kiranya Tuhan tenangkan hati dan pikiran kami, berikan kami hati yang lembut untuk sekali lagi kami diajar oleh Engkau sendiri. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami siap mendengarkannya. Di dalam nama-Mu saja kami berdoa dan menyerahkan semuanya ini. Haleluya. Amin. Ya, saya share screen dulu ya teman-teman ya. Oke, sudah terlihat ya. Selamat pagi teman-teman sekalian. Bersyukur untuk kesempatan yang diberikan kepada saya sehingga kita boleh bersekutu bersama, melayani bersama rekan-rekan pagi hari ini. Pagi ini kita akan membahas satu topik yaitu grateful for social media. Kehadiran sosial media di tengah kehidupan kita kaum muda itu ya bisa dikatakan sebagai salah satu hal yang patut disyukuri. Kenapa? Karena begitu banyak hal yang bisa dilakukan di media sosial, begitu banyak keuntungan dan kemudahan yang bisa kita nikmati karena adanya media sosial. Dari hiburan, kita bisa terima berita juga, terima berita yang terbaru gitu kan, ilmu pengetahuan, bahkan hingga pengajaran-pengajaran Kristen juga bisa kita dapatkan dengan mudah lewat media sosial. Bukankah begitu ya? Nah, begitu banyak juga akun-akun lembaga Kristen yang memposting ayat-ayat Alkitab, sharing firman Tuhan singkat, pendalaman Alkitab, kesaksian hidup orang percaya yang mengalami pertolongan Tuhan, cuplikan khotbah hamba-hamba Tuhan, dan masih banyak hal yang lainnya lagi gitu ya. Nah, teman-teman, kehadiran media sosial ini tentu sangat membantu dan menguntungkan buat kita, bukan? Dengan adanya media sosial, hidup menjadi lebih mudah dan lebih efisien. Tapi apa iya media sosial itu memberikan manfaat kepada kita ini 100% itu positif? Sungguhkah keterlibatan kita secara aktif dalam penggunaan media sosial, termasuk juga berbagai platform digital, itu tidak mempengaruhi hidup kita atau menggeser kebiasaan-kebiasaan baik tertentu atau merubah pola hidup kita? Nah, pagi ini mari kita belajar bersama tentang apa itu media sosial, bagaimana media sosial itu bekerja hingga bisa mempengaruhi hidup kita, ada hidden agenda apa sih di balik media sosial itu yang kita pikir sangat menguntungkan kita, gitu ya. Dan bagaimana seharusnya kita anak Tuhan bersikap dalam keterlibatan kita secara aktif di media sosial. Nah, izinkan saya bertanya lebih dahulu gitu ya. Apa itu media sosial? Karena mungkin kita pakai gitu ya, kita pakai setiap hari, tapi bisa jadi kita itu nggak paham apa yang kita pakai. Nah, teman-teman boleh menjawabnya melalui kolom chat, atau kalau yang mau mengungkapkan langsung juga boleh gitu. Apa sih media sosial itu menurut teman-teman sekalian? Kira-kira apa teman-teman? Ada yang bisa membantu saya? Apa sih media sosial itu? Tempat untuk bersosialisasi. Ya, oke. Ada lagi yang lainnya, tempat komunikasi. Oke, tempat kita berkomunikasi antar sesama, platform digital tempat bisa mengakses berbagai informasi. Oke. Ya, thank you ya untuk respon-responnya. Nah, betul apa yang teman-teman katakan bahwa media sosial itu merupakan teknologi komunikasi yang memungkinkan penggunanya, yaitu kita ini, terlibat secara aktif dalam menerima dan memberikan informasi. Nah, yang nggak kalah penting adalah di dalamnya itu mengandung hiburan, gitu ya. Media sosial termasuk dalam
teknologi komunikasi. Kenapa? Karena media sosial ini pada dasarnya adalah platform yang memungkinkan kita untuk kita bisa berkomunikasi dengan sesama kita. Kita bisa menjalin relasi, kita bisa bertukar pikiran, diskusi, berbagi pengalaman, berbagi beban, saling mendoakan, saling support, bahkan menyampaikan ide-ide atau saran, atau bahkan kita juga bisa saling menegur satu dengan yang lainnya gitu ya. Kalau kita mengamati sejarah, khususnya sejarah perkembangan teknologi komunikasi, maka kita akan mendapati bahwa media sosial ini merupakan metamorfosis dari perkembangan teknologi komunikasi pendahulunya. Zaman sebelumnya apa sih alat komunikasi itu? Yang paling awal tentu yang melekat di dalam tubuh kita, yaitu komunikasi oral. Komunikasi secara langsung lewat mulut kita, secara langsung verbal gitu ya. Kemudian menjadi tulisan, kemudian menjadi cetak, gitu ya, menjadi buku, koran dan majalah dan seterusnya. Kemudian bergerak lagi, berubah lagi menjadi media elektronik. Nah, mulai muncul yang namanya telegraf lah, telepon, kemudian muncul pager. Mungkin teman-teman belum tahu gitu ya, nanti bisa searching di Google apa sih pager itu. Kemudian habis itu muncul lagi yang namanya handphone dengan size yang cukup besar seperti kotak pensil, kemudian berubah jadi yang sangat kecil, kemudian berubah lagi jadi touchscreen, hingga sekarang yang kita nikmati sampai hari ini berupa smartphone, bukan? Dari yang bentuknya surat, mulai SMS, mulai yang namanya MMS, BBM, WhatsApp, dan masih banyak yang lain lagi, bukan? Nah, semuanya itu kita gunakan untuk apa? Untuk berkomunikasi. Media sosial memungkinkan komunikasi menjadi lebih efektif, efisien, cepat, dan luas jangkauannya. Beda belahan dunia pun bisa langsung terima saat ini juga gitu ya. Itulah canggihnya media sosial. Media sosial memungkinkan kita untuk bisa berhubungan dengan siapa saja, di mana saja, secara langsung saat ini juga. Tidak perlu lagi kita nunggu sekian jam berikutnya baru diterima, atau berapa hari lagi, atau berapa bulan lagi gitu kan. Nah, berikutnya media sosial ini juga memungkinkan kita itu terlibat secara aktif. Maksudnya apa? Mari kita coba sambil ingat kembali gitu ya, bagaimana kita menggunakan media sosial kita. Coba kita ingat-ingat, apakah dalam menggunakan media sosial itu kita hanya menerima dan melihat saja seperti kita melihat televisi? Enggak kan? Ketika kita menggunakan media sosial, kita ini nggak hanya menerima dan menikmati saja. Media sosial memungkinkan kita juga bisa memberikan feedback, kita bisa like, kita bisa komen, bahkan kita juga bisa create sesuatu, kita juga bisa posting sesuatu, membagikan sesuatu gitu kan. Nah, keterlibatan inilah yang enggak sama seperti di masa lalu, di mana di era sebelumnya itu hanya orang-orang tertentu yang bisa memberikan atau membagikan informasi, bukan? Coba bayangkan kalau di TV, di radio gitu ya, apakah bisa kita semua masuk membagikan sesuatu? Tentu enggak, gitu kan? Di era sebelumnya hanya orang-orang yang memang diundang, yang dianggap memiliki kompetensi tertentu, itulah yang bisa membagikan sesuatu yang dapat dikuasainya, yang dipahaminya, dimengerti dengan baik, kemudian mereka juga bisa memberikan pendapat gitu. Nah, selain merupakan teknologi komunikasi dan juga teknologi yang memungkinkan kita terlibat secara aktif, secara langsung gitu ya, yang perlu kita sadari juga adalah bahwa media sosial itu syarat dengan hiburan. Media sosial itu membuat kita bisa terhibur. Artinya apa sih? Media sosial ini menyuguhkan hiburan-hiburan yang dapat kita nikmati. Berelasi dengan teman, bisa komen, bisa like, bisa follow, bisa lihat momen-momen yang dibagikan. Itu kan sesuatu yang membuat kita senang gitu ya. Kita ada terhibur, ada hiburan tersendiri gitu. Kalau sudah terkait dengan hiburan gitu ya, hari gini siapa sih yang menolak? Kita pasti senang, kita pasti akan terus-menerus tertarik dengan media sosial, kita akan terus scrolling media sosial kita akan stay tune dengannya, dan kita nggak akan berpaling kemana-mana, karena kita sangat menikmati hiburan itu, dari TikTok lah, dari Reels lah, nari-nari, dari yang beneran sampai yang kocak, dan seterusnya, gitu kan. Setelah seharian kita sekolah, apalagi masih belum benar-benar normal seperti dulu kan sekolahnya, kita rasanya butuh rileks gitu ya, berjam-jam di depan layar gitu kan, matanya juga capek, duduk terus juga capek. Kita perlu waktu untuk rileks, dan salah satu destinasi untuk kita rileks untuk menghabiskan waktu luang kita ya media sosial itu gitu. Nah, jika media sosial yang di dalamnya kita terlibat secara aktif itu seperti ini, maka dapat disimpulkan bahwa media sosial yang kita gunakan itu kita gunakan untuk apa aja sih? Yang pertama, kita itu gunakan media sosial ini untuk berkomunikasi. Kita juga gunakan untuk bertukar informasi.
Dan kita juga di dalamnya mendapat hiburan, kita bisa gibah dan seterusnya gitu kan. Gibah itu kan jadi satu hal yang menyenangkan juga bukan di hari-hari ini gitu. Nah, 3 hal ini adalah 3 hal yang sangat lekat dengan hidup kita dalam hidup kita sehari-hari, maka tentulah kita patut bersyukur dengan kehadirannya, kita senang, kita bahagia, kita tertolong, hidup jadi lebih efisien gitu ya. Tapi di satu sisi selain kita memang patut bersyukur, di sisi lain lewat 3 hal ini juga sesungguhnya media sosial itu terus masuk dan terus berusaha mendesak, menghimpit, menggencet hidup kita, mencuri perhatian kita, bahkan mungkin sampai bisa menguasai hidup kita secara luar biasa. Begitu banyak waktu yang kita habiskan untuk kita berselancar di media sosial kita. Nah, kalau kita amati lebih dalam lagi, media sosial bisa tumbuh dengan subur, bahkan berbuah berkali-kali lipat gitu ya, nggak cuma 100 kali lipat, 10 kali lipat, tapi benar-benar berkali-kali lipat. Karena apa? Karena media sosial ini dibuat dengan sasaran utamanya adalah langsung menyasar pada apa yang jadi kebutuhan kita. Dengan bungkusan atau berkedok menjadi solusi atau jawaban bagi kebutuhan kita, mempermudah kehidupan kita, akhirnya apa? Kita menggunakannya. Kemudian kita terus menggunakannya terus dan terus sampai pada akhirnya kita sadar bahwa tidak sadar lagi kita sudah bergantung secara luar biasa. Kita terus mengandalkannya apa yang media sosial itu bisa perbuat buat kita gitu. Yang lebih ekstrim adalah dan mengerikan, jangan-jangan sekarang ini kita jauh lebih percaya pada kehebatan media sosial maupun teknologi-teknologi terkini lainnya ketimbang kita percaya kepada Tuhan. Kita lebih percaya bahwa teknologi dapat memberikan jawaban atas semua pergumulan kita. Google bisa memberikan jawaban semuanya atas apa yang jadi pertanyaan kita. Tapi kita malah nggak percaya bahwa di dalam Tuhan yang adalah pemilik hidup kita, pencipta kita, kita bisa memperoleh jawaban atas pergumulan kita beroleh tuntunan untuk menjalani hidup kita hari lepas hari. Atau jangan-jangan kita justru memang sudah meletakkan kepercayaan kita secara totally itu di dalam kehebatan teknologi dan bukan lagi pada Tuhan. Kalau kita mendapati diri kita seperti ini, itu artinya kita sungguh sudah terperangkap. Kita masuk di dalam arus media sosial yang begitu kuat itu. Kita tenggelam di dalamnya, kita begitu menikmatinya, sampai-sampai kita nggak lagi sadar bahwa sesungguhnya keterlibatan kita secara aktif dalam menggunakan media sosial itu telah membawa kita tenggelam begitu dalam di pusaran arus media sosial yang begitu hebat. Nah, kondisi ini kalau kita pikir-pikir dengan baik gitu ya, sesungguhnya mengerikan, teman-teman. Karena apa? Kita tenggelam begitu dalam, tapi kita justru menikmati. Padahal umumnya orang kalau sudah hampir tenggelam, apa sih yang dia lakukan? Berusaha supaya dia tidak semakin tenggelam, bukan? Berusaha bagaimana supaya dia tetap selamat gitu. Tapi kalau di media sosial ini nggak begitu ternyata. Kalau kita termasuk di dalam orang-orang yang sudah tenggelam dan terlalu jauh, atau mungkin kita baru mau tenggelam nih, mari kita lihat beberapa hidden agenda dari media sosial yang perlu kita waspadai supaya kita dapat semakin memahami gitu ya. Kita nggak semakin tenggelam, kita nggak semakin hilang dalam pusaran arus media sosial yang hebat itu. Nah, beberapa hidden agenda itu adalah begini. Yang pertama, media sosial itu membuat kita pada akhirnya apa? Ketergantungan. Kita jadi addicted gitu ya. Segala manfaat dan kemudahan yang disuguhkan media sosial bagi kita sesungguhnya merupakan tali-tali yang berusaha mengikat kita sedemikian rupa supaya dari waktu ke waktu tuh kita terus bergantung padanya. Tak berpaling kepada yang lain gitu ya. Kita habiskan begitu banyak waktu hanya untuk online media sosial 24 hours 7 days gitu ya. Hebatnya media sosial adalah terus berusaha menyuguhkan berbagai news dengan berbagai bentuknya sehingga kita terus-menerus mengikutinya. Terus ada update-nya gitu ya. Dulu adanya Instagram Story, sekarang muncul Reels dan seterusnya. Itu akan terus muncul supaya apa? Supaya kita tetap stay tune dengan dia gitu. Dan karena kita tidak mau ketinggalan, tanpa sadar akhirnya kita sungguhan terus mengikuti, tanpa sadar kita akhirnya jadi addicted gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita dari konsumen kita dibuat jadi komoditi atau produknya. Nah, ini mengerikan juga. Di dalam segala keterlibatan kita secara aktif, sadar ataupun tidak, sesungguhnya kita bukan sekedar konsumen, tapi secara perlahan tapi pasti kita dibawa untuk, maaf ya, menjual diri kita. Melalui apa? Melalui self-branding. Semua yang kita posting, yang kita tampilkan di media sosial kita itu beralasan. Dan kita nggak akan mengeluarkan yang buruk. Kalau kita
mau pasang foto profil gitu ya, kita akan pilih yang terbaik. Dari angle mana sih yang terbaik gitu, mana yang berkarisma, bercahaya, yang kinclong dan seterusnya. Foto-foto atau konten yang kita munculkan di media sosial kita juga adalah konten yang kita pikir baik-baik sebelum kita posting. Bahkan mungkin kita sampai pelajari dulu, apa sih yang aku posting yang banyak likes-nya tuh kayak apa, aku mau seperti itu. Nah, secara tidak sadar hal-hal ini akhirnya membuat kita jadi berpikir, apa yang harus kulakukan ya supaya aku laris dalam tanda petik, begitu kan? Laris dengan apa? Like, komen, dan seterusnya. Follower bertambah, engagement meningkat, dan seterusnya. Ini mengerikan kalau kita tidak waspada akan hal ini. Yang ketiga, media sosial membuat kita memang betul hidup jadi lebih mudah gitu ya, tapi akhirnya kita terbiasa dengan yang instan di dalam kecepatan dan efektivitas yang disuguhkan media sosial ini. Sadar ataupun tidak, kecepatan dan efektivitas yang terus dibombardirkan ke kita itu akhirnya bisa membentuk kita menjadi orang yang maunya berpikirnya cuma instan, cepat, dan sesegera mungkin, harus bisa mencapai target tanpa perlu berlama-lama, apalagi buang banyak energi. Dengan pola seperti ini, maka ekspresi yang muncul apa? Pribadi yang nggak sabaran, gitu ya. Kita jadi lebih susah untuk berproses di dalam ini, di dalam hidup ini. Ketika kita sedang di dalam pergumulan, baru menghadapi sedikit kesulitan, kita langsung teriak kepada Tuhan. Mintanya, Tuhan cepatlah bawa aku kepada garis finish itu. Apa sih endingnya ini gitu. Kita tidak sabar di dalam proses yang Tuhan izinkan terjadi. Itu yang ketiga. Yang keempat, pola pikir kita menjadi dangkal. Maksudnya apa? Kita jadi minim untuk kita memaknai apa yang kita kerjakan. Bombardir media sosial yang begitu hebat, sadar atau tidak, itu membentuk kita menjadi orang-orang yang tidak lagi berpikir secara mendalam. Bombardir dari berbagai arah membuat kita bahkan tidak lagi memiliki waktu untuk kita berdiam sejenak dan memaknai apa sih yang sedang kita kerjakan. Tuntutan yang begitu luar biasa, begitu banyak hal yang kita lakukan gitu ya, kita rasanya sibuk 24 jam 7 hari, 1 minggu full rasanya sibuk gitu ya, sampai tidak ada lagi waktu untuk kita berpikir, merenung atau berkontemplasi, tidak ada lagi waktu-waktu untuk kita bersaat teduh, berdoa bersama dengan Tuhan gitu ya. Kita hanya ikut arus saja. Tampaknya sekolah jadi online. Kita berpikir kayaknya santai nih, enak. Ternyata di rumah juga ternyata repot gitu ya, tugasnya banyak. Belum nanti kalau jaringan bermasalah dan seterusnya gitu. Itu yang keempat. Yang kelima, mentalitas kita itu akhirnya dibentuk menjadi mentalitas di owner. Maksudnya apa? Di era ini berbagai platform itu memungkinkan kita untuk mengatur semua yang kita mau gitu ya. Secara tidak sadar kita itu sedang dibentuk untuk menjadi penguasa atas hidup kita. Hidden agenda ini perlu kita pikirkan baik-baik dan kita renungkan gitu ya teman-teman. Kalau enggak ini sebenarnya mengerikan gitu. Kebiasaan atau habit semua yang kita lakukan itu semua ada dalam kendali kita. Cukup dengan satu tekan gitu ya, satu tekan tombol, bisa beli ini itu, bisa berbuat ini itu, bisa posting segala macam, bisa share apapun. Jangan-jangan habit ini sudah membawa kita pada pemikiran, aku bisa lakukan apa aja yang aku mau. Apa yang akan terjadi dalam hidupku, itu aku yang menentukan. Akulah pemilik hidupku. Nah, kenapa saya bilang ini ngeri, teman-teman? Karena kalau kita sungguh sudah sampai pada pemikiran seperti ini, maka itu artinya kita sudah sungguh menggeser posisi Tuhan di dalam kehidupan kita, yang adalah sang pemilik kehidupan kita itu sendiri. Padahal nyatanya kita tidak akan mungkin bisa berbuat apa-apa kalau Tuhan itu nggak menghendakinya. Nah, sampai di sini mungkin sebagian kita berpikir, wah ngeri juga gitu ya ternyata. Atau ada juga yang berpikir, tapi kan masih lebih banyak manfaat yang bisa kita pakai ketimbang dampak negatifnya. Nah, lewat pemaparan ini saya bukan sedang ingin mengatakan bahwa media sosial ataupun berbagai platform digital yang menunjang hidup kita itu buruk dan harus kita tinggalkan. Enggak gitu ya. Saya memaparkan ini sedang ingin membagikan pemahaman yang mungkin selama ini tidak kita pikirkan. Kalau manfaat dan berbagai kebaikan yang nggak perlu dilakukan lagi gitu ya, kita sudah ahli untuk memakainya. Jadi setelah ini jangan kemudian pada hapus media sosialnya gitu ya, langsung uninstall smartphone-nya atau smartphone-nya langsung disimpan di lemari nggak mau pakai, jangan begitu ya. Jadi harapan dari pembahasan topik ini adalah bahwa
membawa teman-teman pada pemahaman bahwa kita ini memang bersyukur dengan keberadaan media sosial. Namun di sisi lain kita juga perlu memikirkan next level, yaitu apa? Bagaimana seharusnya kita menggunakan media sosial itu. Satu hal lagi yang perlu kita waspadai juga adalah apa yang dikatakan oleh John Fesko, seorang profesor teologi sistematik dari Reformed Theological Seminary USA. Dia mengatakan begini, every step forward, there are 2 or 3 steps backward. Setiap satu langkah ke depan, itu ada 2 atau 3 langkah mundur justru. Maksudnya apa? Fesko ini sedang ingin mengatakan bahwa betul, semua platform yang kita gunakan, media sosial yang kita gunakan, itu membuat hidup kita jadi lebih mudah. Membawa kita selangkah lebih maju, kita lebih mudah untuk melakukan berbagai macam hal gitu ya. Tapi ada 2 atau bahkan 3 langkah kemunduran juga. Maksudnya, saya ambil contoh, misalnya di era ini begitu berbagai platform itu disediakan bagi kita untuk memudahkan kita mengingat hal-hal yang harus kita lakukan, yang harus kita kerjakan gitu ya. Kita bisa pakai alarm, kita bisa pakai Google Calendar, bisa mencatat di notes. Itu memudahkan kita, betul? Nggak perlu mengingat tanggal, tinggal diinputkan saja, nanti tiba-tiba langsung pop up ada pengingatnya, ada alarm yang berbunyi. Tapi di sisi lain, karena kita terbiasa menggunakan alat bantu ini, sesungguhnya kemampuan kita untuk mengingat semakin lama semakin menurun. Kita begitu bergantung dengan berbagai teknologi yang menolong kita. Artinya apa? Kemampuan daya ingat kita makin lama itu makin mengalami kemunduran. Media sosial juga memungkinkan kita bisa berelasi dengan berbagai orang di berbagai belahan dunia. Mudah, bukan? Tapi di sisi lain, bukankah sangat mungkin bagi kita untuk terjebak dalam alone together? Merasa kesepian sekalipun kita punya banyak kawan virtual gitu ya. Selain itu, ketika kita membiarkan diri kita ini menikmati keterlibatan kita secara aktif dalam menggunakan media sosial ini, kita posting berbagai hal yang kita lakukan, sesungguhnya batasan antara area publik dan private kita jadi blur. Mana yang harus kita bagikan, mana yang harus kita simpan, kita jadi bingung gitu. Nah, itu akhirnya jadi mengalami kemunduran, mana batas-batasnya nggak jelas gitu. Kita menikmati berbagai fasilitas dan kemudahan yang ditawarkan media sosial maupun platform-platform digital, itu nggak salah gitu ya. Nikmatilah itu, tapi jangan terlalu terbuai juga. Maka yang menjadi pertanyaan kita bersama adalah bagaimana seharusnya kita berespon di tengah derasnya arus media sosial yang terus menghempas kita. Nah, ini kan menjadi pertanyaan kita, gitu ya. Apa yang Alkitab katakan terkait keterlibatan kita secara aktif dalam penggunaan media sosial? Nah, kalau teman-teman cari dari kitab Kejadian sampai Wahyu, ya memang nggak ada ayat yang memang secara langsung membahas media sosial, gitu ya. Tapi hal yang mendasar terkait itu ada. Nah, mari kita bersama membuka, gitu ya, Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Kalau sudah menemukannya, saya akan membacakan bagi kita sekalian. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Saya bacakan ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak-ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, bagian yang kita baca ini merupakan bagian rangkaian karya penciptaan Allah. Setelah Allah menciptakan semuanya, bumi dan isinya, di hari ke-6 Allah menciptakan manusia seturut gambar dan rupa Allah. Kemudian memberikan perintah atau mandat di ayat 28 yang kita kenal juga sebagai mandat budaya atau cultural mandate gitu ya. Nah,
Kejadian 1 ayat 28 atau mandat budaya ini secara sederhana dapat diartikan bahwa Allah memberikan mandat kepada manusia untuk berkarya, mengelola, memelihara, serta berkuasa atas segala yang telah Allah ciptakan. Tidak secara langsung memang dituliskan untuk berkarya, mengelola, dan memelihara. Tapi nuansa ini terlihat sekali ketika Allah berkata, beranak cuculah dan bertambah banyak. Beranak cucu dan bertambah banyak ini bukan sekedar bertambah secara keturunan, tapi juga berkarya di dalamnya, gitu ya. Berkarya dengan kata lain, berkarya atau mencipta, termasuk mengelola dan memelihara, merupakan salah satu respon manusia, yaitu kita, dalam menjalankan mandat budaya yang Allah berikan. Nah, memenuhi bumi tidak hanya berarti beranak cucu, gitu ya, tetapi juga menghasilkan karya-karya produk budaya seperti buku, kesenian, musik, alat-alat teknologi, termasuk postingan yang kita upload. Itu juga adalah salah satu wujud karya kita, gitu ya. Mandat budaya memungkinkan manusia untuk berpartisipasi dan berkarya dalam rangka melanjutkan karya Allah di dunia, menjadi perpanjangan tangan Allah untuk merealisasikan rencana agungnya bagi seluruh ciptaan. Jadi, dapat dikatakan bahwa keterlibatan kita secara aktif dalam penggunaan media sosial itu merupakan salah satu bentuk konkret respon kita dalam menjalankan mandat budaya yang Allah berikan. Artinya ketika kita posting, kita menampilkan karya kita, maka karya itu haruslah karya yang menggambarkan atau memancarkan keserupaan kita dengan Allah. Ingat bahwa kita ini dicipta serupa dan segambar dengan Allah. Karena itu seharusnya postingan kita, komen kita, attitude kita dalam bermedia sosial itu nggak boleh sembarangan. Kenapa? Karena sesungguhnya harusnya itu tuh menggambarkan keserupaan kita dengan Allah. Seharusnya lah memang demikian. Tapi di sisi lain memang tidak dapat dipungkiri bahwa akibat kejatuhan dalam dosa, gambar dan rupa Allah dalam diri manusia itu menjadi rusak. Namun kita perlu ingat bahwa kita ini kan sudah menerima keselamatan. Artinya apa? Ketika kita mengaku percaya, kita menerima keselamatan itu. Kita ini dimampukan untuk tidak terus-menerus berbuat dosa. Bisa jatuh enggak? Bisa banget malah gitu ya. Tapi Roh Allah yang ada di dalam kita itulah yang sesungguhnya memampukan kita, mengingatkan kita, membuat hati kita untuk condong melakukan apa yang baik, sehingga di tengah dunia yang berdosa, kita yang masih bisa berdosa, kita kemudian beroleh kekuatan untuk melakukan apa yang benar, yang dapat mencerminkan keserupaan kita dengan Allah. Cuman perkaranya, kalau kita nggak punya relasi sama Tuhan, ya gimana kita mau supaya suara Tuhan yang mendominasi dalam hidup kita? Di tengah dunia yang seperti ini, kita perlu untuk terus membangun kedekatan kita dengan Tuhan, supaya kita pun dengar-dengaran dengan Tuhan. Bukan secara audible ya, yang saya maksud tiba-tiba Tuhan benar-benar ngomong secara langsung gitu, enggak. Tapi kita bisa menjadi lebih peka, kita sensitif dengan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan tidak mau gitu ya. Jadi jika demikian, boleh enggak sebagai orang-orang percaya nih, kita komen dengan kata-kata umpatan, kata-kata kotor. Boleh nggak postingan kita itu postingan yang kontennya nggak jelas, atau mengumbar atau mengekspos hal-hal yang harusnya nggak perlu diekspos, yang hanya ingin mendapatkan pengakuan sehingga kita berusaha memoles di sana-sini. Boleh nggak kita itu follow akun-akun yang nggak benar? Misalnya konten-konten yang mengandung pornografi, atau berusaha terlihat baik, padahal belum tentu baik juga gitu ya, hanya hasil polesan. Nah, pada bagian berikutnya di ayat 28 ini gitu ya, dikatakan juga selain berkarya adalah begini. Penuhilah bumi, taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Bukan cuma berkarya, tapi juga mengelola, memelihara, dan berkuasa atasnya. Gitu ya. Bagian ini menegaskan pada kita bahwa kita nggak boleh berkarya seenak jidat kita. Nggak boleh kita semau kita sendiri, kita itu berkarya melakukan segala macam. Apa yang mau aku tampilkan, ya aku tampilkan aja. Aku masukkan aja, post aja. Nggak seperti itu teman-teman. Dari ayat 26
6 itu sudah dikatakan bahwa Tuhan menciptakan kita serupa dan segambar dengan Dia, supaya kita berkuasa atas ciptaan itu. Artinya, ada sebuah peran yang Tuhan itu mandatkan agar kita lakukan. Tidak sekedar berkarya, tapi juga berkuasa dengan bertanggung jawab atas ciptaan yang ada. Salah satu cara yang jelas dapat dilakukan adalah jangan sampai kita dikuasai dan akhirnya kita menjadi berhala gitu ya. Tapi sebaliknya, kitalah yang harusnya menguasai. Namun tentu maksud menguasai di sini bukan menguasai secara semena-mena, bukan untuk memanipulasi dan mengeksploitasi, tapi sebagai wujud respon kita terhadap kasih Allah yang telah mengaruniakan mandat yang hebat dan besar ini, ya kita perlu menggunakannya dengan bertanggung jawab gitu ya. Kita telah belajar bersama apa itu media sosial kan. Hari ini kita udah belajar apa itu media sosial, bagaimana media sosial itu bekerja. Kita juga udah lihat ada hidden agenda apa sih yang membobardir kita gitu ya. Kita bahkan juga sudah melihat apa yang firman Tuhan itu katakan. Nah, sebagai orang Kristen tentu kita bersyukur atas kehadiran media sosial dengan cara kita menggunakan media sosial itu sebagai sarana yang menunjang, yang membantu kehidupan kita. Tapi jangan biarkan yang membantu itu justru menguasai balik kita, baik secara sadar ataupun tidak. Jangan sampai kita membiarkan diri kita itu terjerumus dan tenggelam lebih dalam, dan kita tetap santuy gitu ya, tanpa menyadari bahwa kita itu sudah di-drive, kita sudah dikuasai oleh gadget kita, oleh media sosial kita, oleh berbagai platform yang kita gunakan, sehingga kita terus-menerus bergantung padanya sampai seakan-akan nggak bisa lepas. Tanpa sadar bahkan kita diubah dari konsumen jadi komoditi. Maunya kita serba instan dan nggak bisa bersabar, atau kita nggak bisa lagi berpikir dengan mendalam. Ya, jadi mari kita nyatakan ucapan syukur kita atas kehadiran media sosial ini dengan mengingat dua hal ini. Yaitu yang pertama, gini, smart dalam menggunakan smartphone kita. Berkaryalah, bermedia sosiallah dengan smart. Tampilkanlah karya-karya yang mencerminkan keserupaan dengan Allah. Karena seperti ayat 27 catat gitu ya, engkau dan saya ini diciptakan serupa dan segambar dengan Dia. Ketika kita mau follow, mau posting, mau komen, pikir baik-baik, apakah ini memuliakan Tuhan? Apakah tindakanku ini tepat? Harus berani gitu ya mengkritisi postingan yang akan kita posting juga. Apakah postingan ini untuk menjual diri, memperoleh pengakuan orang? Sebenarnya aku posting ini untuk apa ya? Kenapa aku harus posting? Harus berani juga memilih dan memilah mana yang perlu diposting, mana yang enggak. Tuhan menganugerahkan kepada kita itu akal budi, bukan? Jadi gunakanlah itu, jangan cuma terima bombardir dari sana-sini, ikut arus, apa yang sedang tren, ikut aja gitu ya. Nah, selain smart, kita juga harus, yang kedua, kita harus berkuasa atasnya. Mari kita nyatakan peran yang sudah Tuhan mandatkan kepada kita, yaitu dengan berkuasa yang bertanggung jawab dalam bermedia sosial, dalam menggunakan platform-platform digital, dalam keterlibatan kita secara aktif dalam penggunaan media-media digital. Mandat budaya mengingatkan bahwa kitalah yang berkuasa dan bukan dikuasai. Ketika kita membiarkan diri ini dikuasai oleh media-media itu, maka pada saat itulah sesungguhnya kita sudah jatuh pada berhala. Ketika kita menjadikan teknologi media sosial sebagai segala-galanya, bahkan melebihi Tuhan, di saat itulah kita sudah gagal untuk berkuasa atas teknologi yang Tuhan berikan gitu ya. Kita memang memerlukan teknologi, tapi jangan biarkan teknologi itu berbalik menguasai kita. Sebaliknya, kitalah yang harusnya berkuasa atasnya, tapi berkuasa yang bertanggung jawab, bukan semena-mena atau ngawur gitu ya. Kita harusnya bisa membuat batasan-batasan tertentu untuk diri kita masing-masing. Karena kita yang paling tahu problem kita itu ada di mana sih? Kita sudah terpengaruh sampai mana sih? Misalnya kita mau pakai HP ketika kita tidak mau lagi pakai HP ketika kita lagi makan bersama keluarga, kita letakkan dulu gitu ya. Kita menetapkan jam tertentu untuk matikan HP, sengaja meninggalkan HP di waktu-waktu tertentu. Main game sesaat sebagai reward setelah kita mengerjakan tugas, belajar, atau les berjam-jam gitu ya. Dan masih banyak juga cara yang lainnya. Jadi akhirnya mari kita nyatakan rasa syukur kita karena di zaman ini kita boleh menikmati segala kemudahan, segala fasilitas, segala manfaat gitu ya dari media sosial, dari smartphone kita, dari berbagai platform digital. Tapi cara kita bersyukur gimana?
yaitu dengan kita smart dalam menggunakan smartphone kita dan berkuasa atasnya. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita sekalian. Amin. Ini kita mau langsung tanya jawab atau ditutup dulu? Tutup dalam doa dulu untuk firman Tuhan. Oke, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami tahu bahwa di tengah arus derasnya media sosial dan berbagai platform yang hari ini tidak mungkin kami hindari penggunaannya, seringkali kami terbuai dengannya, kami menggunakannya, bahkan kami sampai begitu bergantung dengannya. Tuhan, ampunilah kami kalau Tuhan mendapati kami ada yang masih begitu tenggelam di dalamnya, sampai kami tidak bisa lepas, kami begitu terbuai di dalamnya. Tuhan, Kau menolong kami kalau Tuhan ingatkan kami pagi hari ini, biarlah Tuhan juga bukan sekedar mengingatkan, tapi Tuhan juga memampukan kami untuk kami boleh lebih lagi berhikmat di dalam apa yang harus kami lakukan terhadap media sosial kami, terhadap smartphone kami, terhadap berbagai platform digital kami, bagaimana kami harus memposting, bagaimana kami harus terlibat di dalamnya, berkomen, ataupun kami like, dan seterusnya. Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang boleh terus memampukan kami. Roh Kudus-Mu yang terus boleh menuntun kami, memampukan kami untuk kami boleh smart di dalam kami menggunakan smartphone kami, dan kami boleh tetap berkuasa atasnya. Tolong kami Tuhan, dan mampukanlah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin.